Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020. Bapak akan menyajikan materi agama untuk kelas 6 bab Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Adapun jumlah Asmaul Husna seluruhnya ada 99 yang semuanya tertera dalam Al-Quran. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hanya 4 saja. 4 Asmaul Husna yang wajib kita mengerti, yang wajib kita imani, kemudian yang wajib kita jadikan sebagai acuan kita di dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Samad, yang artinya yang menjadi tumpuan atau tempat bergantungnya segala sesuatu. Yang kedua, Al-Muqtadir, yang artinya yang maha kuasa untuk menentukan segala sesuatu atas hambanya di dunia. Kemudian Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan, dan Al-Baqi, yang maha kekal. Nah, satu persatu akan kita bahas. Mohon diperhatikan, karena setelah kita pembahasan materi ini ada tugas untuk anak-anakku sekalian mengerjakan di buku paket ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, As-Samad, maha dibutuhkan atau tempat meminta atau tempat bergantung seluruh makhluknya. As-Samad dapat kita lihat pada surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Oleh sebab itu maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita meminta, Allah sebagai satu-satunya tempat kita bergantung, Allah sebagai satu-satunya kita menyandarkan nasib hidup kita. Lalu bagaimana cara meneladani sifat As-Samad? Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah As-Samad, tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu, dia selalu meningkatkan dirinya untuk lebih baik. Tidak statis, tidak cukup, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, jadi justru dia merasa bersemangat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dirinya, kemampuan, ya, dan keterampilan yang bisa menjadikan kehidupannya lebih baik. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rezeki setiap makhluknya, termasuk kita manusia. Namun demikian, di dalam membelanjakan harta kita, kita mengambil jalan di tengah. Kita sederhana tetapi tidak kikir. Orang yang tidak sederhana, dia akan cenderung boros. Kemudian orang yang boros biasanya boros untuk kesenangan dirinya sendiri. Padahal
Sifat yang baik yang kita kembangkan adalah kita menjadi seorang yang pemurah. Pemurah itu sikap yang berdiri di tengah-tengah antara kikir dan boros. Boros temannya setan, kikir juga temannya setan. Maka kita menjadi orang yang sederhana tetapi pemurah atau dermawan. Yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menolong hambanya yang sedang mendapatkan kesulitan, maka dia akan memilih salah satu dari hambanya untuk membantunya. Oleh sebab itu, jika kita punya kesempatan membantu orang lain, sesungguhnya kita dipilih Allah untuk menjadi perantara membantu orang lain. Maka sedapat mungkin kita senantiasa berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian yang keempat, selalu rendah hati diri dan tidak sombong. Ini jelas ya, kita harus rendah diri dan tidak boleh sombong dalam kehidupan di dunia ini. Yang kelima, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hidup kita harus senantiasa memiliki manfaat untuk sesamanya. Khairunas anfa'ulinas, ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Baik, berikutnya Al-Muqtadir, Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa menjadikan tumbuhan yang kuat, yang hijau, akhirnya tumbang kering di bawah angin. Allah berkuasa melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu manusia harus betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara kita meneladani sikap Al-Muqtadir ini? Yang pertama, tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas, ya. Siapa yang belum paham, belum mengerti, maka kita tidak malu untuk bertanya. Karena dengan bertanya itulah kita akan menjadi tahu. Ada usaha yang kita lakukan, jangan diam saja. Kemudian yang kedua, selalu bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri kita. Dan yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Kita senantiasa meningkatkan diri dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan meningkat setingkat demi setingkat. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia akan meningkat ke arah yang lebih baik, ya, tahap demi tahap. Oleh sebab itu, setiap tahap harus kita lewati dengan sungguh-sungguh, ya. Tahapan sekolah di SD meningkat, ke tahapan sekolah di SMP meningkat, ke tahapan sekolah di SMA meningkat, ke tahapan kuliah di universitas dan seterusnya. Latar kabuna tabaqan an tabaq. Baik, selanjutnya Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Allah berfirman, barang siapa mengendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir.
Untuk menyikapi Asmaullah Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, maka yang kita lakukan pertama adalah lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. Kita mendahulukan perbuatan yang nyata dibanding sekedar berangan-angan. Yang kedua, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. Kita tunjukkan terlebih dahulu kerja keras kita, semangat pantang menyerah kita, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Siapa yang ingin mendapat hasil yang baik, lebih dahulu kita tunjukkan niat belajar yang baik, yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Yang keempat, menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharap menjadi juara kelas. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin juara kelas, ingin menjadi peringkat 10 besar, 3 besar, atau peringkat 1 misalnya, tunjukkan terlebih dahulu prestasi yang tinggi, ya, nilai-nilai yang baik. Yang kelima, selalu melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang terakhir, sifat Allah atau asma Allah yang wajib kita ketahui dan kita pahami adalah Al-Baqi, yang artinya yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada ketika seluruh makhluknya hancur pada hari kiamat. Karena sungguhnya Allah Al-Baqi tidak pernah rusak, tidak pernah fana. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, hanya yang kekal Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Lalu bagaimana cara meneladani sifat Al-Baqi? Yang pertama, cinta kepada Allah yang lebih maha kekal daripada cinta kepada orang tua, keluarga, dan orang lain. Jadi cinta yang pertama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kekal. Selebihnya makhluk itu akan meninggalkan kita. Yang kedua, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Hidup di dunia sementara hidup yang kekal adalah di akhirat, maka kita senantiasa beribadah sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Oleh sebab itu, janganlah pengetahuan kita tentang agama berhenti pada tataran ilmu, tetapi harus kita amalkan dalam kebaikan setiap harinya. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita tidak boleh ceroboh, karena hidup kita sekali, sementara yang kekal di akhirat. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu dengan ceroboh. Yang kelima, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Apapun amanah yang diberikan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita, kita harus sambut dengan amanah, yakni menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Itulah cara-cara kita meneladani sifat Al-Baqi. Nah, sekian demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.